Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Kalau misalnya kita tim SAR itu menemukan misalnya jari kelingking atau jari kaki atau tulang-tulang yang lain gitu ya, selain tengkorak, itu ya pasti kita kubur lagi di tempat. Kalau sudah ketemu tengkorak, nah baru kita masukkan ke kantong mayat untuk diidentifikasikan. Itu kok dia jadi tengkorak karena semuanya udah rontok. Udah habis. Mateng, ibaratnya itu daging mateng, kayak di steam gitu ya. Iya, nanti ketok-ketok gini udah keluar makhluknya. Oh, tuh ya. Perkiraan itu yang saat itu Mas dan tim temukan itu berapa jenazah itu perkiraan? Ya sekitar 30 kalau dari 30-an, tim Mas aja temenmu ya. Ini lavanya udah nyampe sini, teman-teman. Lava udah nyampe sini. Panas, Pak. Asap belerang, bawah jembatan Geladak Perak. Sampai kok gini loh. Kakek tak ebongi wis. Kilo cuma 2 kilo. Allahu Akbar. Sumberwulu bagian kepala desa tidak kelihatan apa-apa. Peteng, tak kelihatan, langit tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, gue lagi ada di Desa Kota Mojokerto, Jawa Timur. Di sini gue sedang berada di rumah salah seorang senior pegiat alam yang punya banyak sekali kisah dan pengalaman yang mungkin berguna buat kita semua. Salah satu yang pengen gue angkat hari ini adalah, ini bukan tentang pendakian, tapi tentang sebuah tragedi bencana alam yang dulu mungkin di tahun 2020 lo pernah pada dengar erupsi Semeru. Saat itu korbannya ternyata tercatat sekitar 54, 56, 154 atau 156, tapi menurut kesaksian yang di lapangan kemungkinan jauh lebih besar dibanding itu. Nah, di sini kisahnya seperti apa? Mungkin narasumber yang sudah gue datang ke rumah ini bisa menceritakan semuanya dengan lebih detail, karena beliau adalah salah seorang relawan yang ikut mencari para korban. Langsung aja gue akan berkenalan dengan Mas Diki. Apa kabar? kabar baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Mas Diki ya? Oh itu ngerti ya Pak. Tika, ini senior gue yang paling bangke. Mas Diki, ini saya lihat kegiatan Mas Diki salah satunya ini. Tadi gue di nyobain yang namanya minumannya Mas Diki, ini minuman herbal yang ternyata banyak banget khasiatnya. Ini Mas Diki namanya teh serai alang-alang Mas Diki. Iya. Ini khasiatnya apa aja Mas Diki? Khasiatnya banyak banget ini khasiatnya, karena soalnya ini bukan hanya teh serai alang-alang, tapi di sini juga ada kunyitnya, ada daun pecut kuda, ada daun stevia, jadi nggak pakai gunakan gula. Dan ini bener-bener ini ya, apa ya? Nggak organik, nggak pakai pupuk-pupuk ambil sayang sekali. Nggak pakai anti, aman. Nah, brother, buat lu semua yang demen naik gunung dan di atas nyeduh ini, berangkat. Ini enak banget loh. Gue udah nyobain, gue lagi gue beli nih. Oh itu apa ya? Pas Diki, ini saya pernah mendengar yang kisah tentang erupsi Semeru ya waktu itu. Itu kan sebenarnya kisahnya lumayan ini juga ya. Korbannya itu lumayan besar ya Mas Diki. Banyak sekali. Banyak. Nah ini karena
pemberitaan di ini kan nggak terlalu detail, cuma dikabarkan Semeru ada korban dan bagaimana karena Mas Diki ini terjun langsung ke lapangan dan di lokasi langsung. Jadi ini kawi betul kemungkinan seperti apa ya. Betul. Nah, di sini saya pengen mengangkat kisah ini buat para penonton di Jelajah Malam supaya tahu betapa bahayanya yang namanya erupsi sebuah gunung, Mas Diki. Betul ya. Langsung aja Mas Diki bisa ceritain tanpa saya potong lagi. Sikat Mas. Mas Diki adalah salah seorang sosok senior yang sudah malang melintang dalam kegiatan alam dan juga aktif di setiap ekspedisi pencarian para pendaki yang kurang beruntung, maupun kejadian bencana alam yang terjadi di seputaran Pulau Jawa. Tim Jelajah Malam mendapatkan rekomendasi dari Mas Sugi Wanadri untuk mewawancarai Mas Diki yang merupakan rekan sekaligus sahabat beliau. Di sini kami akan mewawancarai secara langsung tentang pencarian para korban ganasnya erupsi Merapi pada tahun 2021 dan mengetahui langsung betapa dramatisnya detik-detik menemukan para korban yang selamat maupun sudah meninggal. Mari kita ikuti kisahnya. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi erupsi tahun 2020 gitu ya. Erupsi tahun 2020. Kebetulan waktu itu tuh hari Minggu. Ceritanya itu hari Minggu. Nah, posisinya saat APG ya, awan panas itu. Kalau orang bilang itu wedhus gempel itu menerpa sampai 5 kilometer di lereng Gunung Semeru itu. Dan di situ jalur di sana itu ada jalur piket 0 yang di situ itu ada sebuah jembatan yang epik yang itu bangunan Belanda itu sampai hancur lebur. Nah, di situ biasanya orang pada kumpul tuh. Orang pada kumpul ya, ada warung-warung di pinggir jalan untuk rest areanya atau untuk menikmati alam sekitarnya. Di situ memang alamnya memang bagus banget dan suasananya bagus, dingin. Itu yang pertama. Kenapa korbannya itu bukan hanya penambang? Karena penambang pasir di bawah lereng Gunung Semeru itu. Oh, ada pakai truk-truk gitu ya? Ya. Itu pun yang penambang itu nggak semuanya dari warga Lumajang. Warga luar pun juga ikut nama. Iya, dan banyak yang tidak terdata. Nah, setelah mendengar berita erupsi itu, kita tergabung dalam SAR Surabaya, Sarsu ya, Sarsu. Kita menyiapkan tim advance untuk berangkat untuk evakuasi di Lumajang. Nah, jalur yang APG itu masih belum bisa belum bisa dievakuasi. Belum bisa dievakuasi karena tanahnya aja masih mengeluarkan asap-asap gitu. Panas sekali dan yang di situ itu rimbun, suasananya enak seperti hutan lah. Itu kering semuanya, habis total, kesapu panas semuanya. Nah, saat itu kita tidak bisa evakuasi, hanya evakuasi warga kampung-kampung aja. Nah, kebetulan kita evakuasinya titiknya di wilayah Lumajang, bukan di wilayah Malang. Berapa orang Mas Diki dari sini timnya itu? Untuk awal itu berangkat itu 14 orang. Nah, kita berangkat sana, kemudian ya kita langsung tergabung dengan teman-teman yang lain dari Basarnas. Dan kita melakukan evakuasi untuk masyarakat yang masih belum mengungsi. Dan itu kondisinya sudah kodik banget. Saat itu udah kodik banget. Rumah-rumah banyak yang hancur
dan lain sebagainya. Terutama nggak bisa dilewati itu. Karena apa yang kita injak itu tuh kelihatannya keras, tapi sebenarnya itu lumpur, sehingga panas Dan panah. Itu. Jadi kita menggunakan sepatu karet aja itu bisa hancur, meleleh. Jadi kalau sudah terjebak itu ibaratnya kita misalnya di atas mobil ya. Kebetulan kita udah terjebak di sana. Dalam suatu daerah kita udah terjebak. Sudah, mending kita nunggu tim yang lain. Nggak bisa kita memaksa untuk turun jalan, karena itu sangat berbahaya sekali. Karena kondisinya panas, di bawahnya itu masih panas dan masih belum padai. Itu. Jadi untuk evakuasinya kita gunakan kayu-kayu untuk bisa kita derek itu, kita tarik mobilnya itu. Itu kejadian-kejadian semacam itu banyak terjadi di sana. Itu sangat memungkinkan tim SAR itu banyak sih kejadian kayak gitu itu. 2 hari baru bisa mobilnya diangkat dengan posisi ban sudah tidak bagus lagi. Oke. Itu kayak gitu. Sampai ada tim SAR sendiri sampai ada yang jadi korban juga nggak? Karena situasi yang gitu tuh. Kalau luka bakar Banyak. kaki iya ada. Nah, tapi ya alhamdulillah kita itu tim SAR itu enggak tahu itu alhamdulillah kita itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga luka seperti apa itu kelihatannya itu kita mudah untuk disembuhkan, sehingga masih bisa bertugas lagi gitu. Itu seperti itu. Ya panasnya sih tetap, tapi semangatnya itu tuh yang mengalahkan itu semua. Karena bagaimanapun juga tujuan kita itu meminimalisir akan terjadinya APG berikutnya. Atau saat itu karena hujan tidak terdampak oleh lahar dingin. Itu yang kita kejar-kejaran dengan itu, sehingga masyarakat yang tidak mau evakuasi ya terpaksa kita evakuasi. Ada yang nggak mau dievakuasi? Ada. Alasannya apa? Ternak, harta benda. Masih mikirin itu? Iya. Ya kita harus kita harus menyadari ya bahwasannya topologi masyarakat Indonesia ya beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan warga masyarakat di sana seperti yang kita pikirkan kita yang ada di perkotaan atau kayak gimana ya. Ya. Bagi kita yang penting nyawa nomor 1, tapi mereka mungkin harta nomor 1 gitu. Ngarabung nyarinya sulit. Iya, tabungan semua hidup gua nih. Iya, Benar. jadi makanya dalam kebencanaan itu ya itu semuanya pasti akan dihitung kan, untuk ternaknya ada berapa, itunya ada berapa. Nah, kadang-kadang informasi yang semacam itu masih belum tersampaikan oleh masyarakat, sehingga mereka masih sangat menyayangi hartanya gitu. Itu sih. Dari mulai caranya gimana tuh? Nah, awal itu seperti itu. Nah, sekitar hari kelima sebenarnya gini, kita nggak bisa langsung jembatan itu ya di Gadak Perak itu kita melakukan evakuasi korban. Kita nggak bisa melakukan itu karena kondisinya itu masih labil ya. Tapi ya ada aja caranya untuk tim SAR itu ada aja caranya itu. Dan kita menggunakan masker, terutama air yang harus kita bawa, terus pakai tongkat, pakai alat-alat itu untuk memastikan tanah yang akan kita pijak itu aman itu. Itu hari ke-3, hari ke-4 itu sudah mulai di sepanjang jalur itu. Jadi sesudah memastikan masyarakat itu sudah aman semua di wilayah-wilayah perkampungan itu, daerah sekitaran itu, baru kita di area tambang itu.
paling banyak korban di tambang ini. Sangat banyak sekali. Itu karena dari di jalur itu dari Semeru langsung itu. Jalur lintasnya. Ya memang jalur lintasnya itu. Jadi ya sudah di situ itu ini ya hari ke-10 itu aja kita masih menemukan. Yang ditemukan apa aja tuh dari awal tuh Mas? Jadi gini, ada proses kalau pastinya setiap hari akan berubah ya aturan dalam pencarian itu karena kondisi korban juga pasti mengalami perubahan ya tiap hari karena posisinya mereka itu sudah mateng sebenarnya. Iya. Kena panas itu udah mateng ya. Awal itu kita masih bisa menemukan korban utuh itu kita masih bisa walaupun dengan kondisi luka bakar yang hebat atau itu kita masih bisa menemukan. Tapi semakin hari sampai ke hari ke-10 itu tuh ya kita nggak bisa misalnya kalau misalnya kita tim SAR itu menemukan misalnya jari kelingking atau jari kaki atau tulang-tulang yang lain gitu ya selain tengkorak itu ya pasti kita kubur lagi di tempat. Oh gitu ya. Kalau sudah ketemu tengkorak, nah baru kita masukkan ke kantong mayat untuk diidentifikasikan. Itu kok dia jadi tengkorak karena semuanya udah habis. Mateng, ibaratnya itu daging mateng, kayak di steam gitu ya. Iya. Diketok-ketok gini udah keluar makhluknya. Oh, tuh ya. Itu proses hancurnya jauh lebih cepat ya. Iya pasti, itu namanya udah mateng ya gimana ya, hancur udah. Itu semuanya terpisah. Banyakan itu terpisah. Terpisah dalam arti gimana nih? Ya antaranya anggota badan ini udah terpisah. Kepala di mana? Iya, tangan di mana? Karena kan alirannya. Oh iya, dan itu mungkin ada batu. Wah, macam-macam itu ya. Jadi ketemunya tuh udah potongan-potongan. Banyak potongan. Jadi kalau kita nemukan selain kepala ya kita kuburnya di tempat. Dan itu cara menemukannya itu kita temukan yang di atas permukaan aja atau ada kita gali juga di situ? Yang di atas permukaan aja. Kalau kita identifikasinya itu di situ ada tulang ya pastinya kita gali seputaran di situ. Kita gali seputaran di situ sampai sejauh mana sih keutuhan ini. Nah tapi kalau sudah kita gali itu sudah nihil hanya tulang ya kita kuburkan. Kalau ada tengkorak baru kita. Tengkorak ini hitungan kepala ya, itu yang kepala. Oke. Ya itu rata-rata sudah bentuknya udah jadi tengkorak ya. Iya. Ada yang masih setengah ya seperti itulah. Oke. Ya ada rambutnya, ada yang itu, tapi ya tidak ada yang utuh. Itu yang Mas temukan sendiri saat itu perkiraan dari hari pertama sampai hari ke-10 itu udah berapa perkiraan berapa jenazah itu? Kalau yang dari tim kita itu ya karena gini, kita langsung laporan, kita lapor ke OSC, kita lapor bahwasannya SRU 2 dari SAR Surabaya menemukan ya. Nah itu langsung kita tinggal. Setelah ada tim evakuasi sendiri yang bagian gali yang ini. Oh, beda-beda job. Iya, karena posisinya di saat itu di bawah panas, di atas matahari panas. Sehingga bisa kebayang dah. Ibunya tetap masih panas. Masih panas. Saya masih ada videonya itu yang udah 10 hari itu masih keluar, iya, kuat. Dan sangat disarankan saat itu tidak berteduh di bawah pohon-pohonan lah. Kenapa? Karena akar yang di sana itu sudah tidak ada, jadi
tinggal dong aja. Oh gitu. Wong pohon kelapa aja kita gedrok gini aja udah turun semua. Ya, jadi kalau kelapa bakar ya waktu itu ya banyak menugih. Lebih lagi ya. Nah itu perkiraan Tito yang saat itu Mas dan tim temukan itu berapa jenazah itu perkiraan? Ya sekitar 30 kalau dari 30-an, Mas aja temenmu ya. Itu aja yang mulai ditemukan ya, yang terpendam di bawah kita nggak pernah tahu. Jadi itu yang ada di permukaan. Nah kadang-kadang setiap hari itu tuh kan pasti ada hujan, ada aliran lahar dingin itu. Kadang-kadang itu juga membantu tim SAR juga. Karena pasir-pasir yang di atas yang ngubur mereka itu kan ikut ke bawah. Sehingga itu muncul kelihatan paginya, siangnya itu. Itu kayak gitu. Jadi kalau hujan ya kita kan pasti evakuasi sendiri kita ke titik aman. Jadi kalau hujan kita tetap di lokasi itu tambah ibaratnya tambah seperti digodok, malah tambah panas. Udah panas, iya kan di bawah itu masih panas sekali. Yang kena hujan kan naik, iya asap itu keluar. Oke, bukannya udah malah jadi hewan malah jadi bahaya ya. Kalau hujan kita udah ini. Jadi SAR Semeru tahun 2020 untuk SAR Surabaya sendiri kita itu punya 2 tugas. Yang satu itu kita di jalur evakuasi itu. Yang kedua kita itu tuh di pos pantau Gunung Wayang. Itu di pos pantau itu tuh untuk melihat situasi yang di atas Semeru. Bagaimana situasinya di sana, sehingga tidak membahayakan dari rescuer yang ada di bawah lagi pencarian. Iya dilihat ya, walaupun di tempat pencarian itu terang, tapi kalau di sana itu sudah mendung dan turun hujan, ini pasti sudah dievakuasi untuk menghindari lahar dingin lagi. Iya, itu. Jadi itu tugas kita, salah satunya itu ya sampai hari ke-14 itu ya itu mantau Gunung Semeru itu. Setelahnya itu baru memicu kita membuat early warning system itu, kolaborasi. Nah di sekarang ini dikelola sama Rex, relawan kaki Gunung Semeru itu, untuk memantau keadaan Semeru. Jadi cikal bakatnya dari itu. Awal mulanya. Nah itu kalau yang menurut pengamatan Mas di lapangan itu, korban itu paling banyak saat mereka melakukan aktivitas apa saat itu? Sebenarnya aktivitasnya nyantai. Seperti kalau kita itu di gunung, di lereng-lereng gunung itu kan banyak warung-warung. Nah itu jadi memang tempat wisata enak di sana. Oh, jadi tempat wisata. Iya, Ban, betul. Nah uniknya ini ya, kalau yang kita tahu itu masyarakat yang ada di sana saat itu kalau misalnya ada kejadian apa itu kan mau lahar dingin, mau apa, itu kan bukannya malah menjauh, malah mendekat, nyamperin diri, nah direkam. Nggak taunya APG-nya itu turun. Itu justru adanya ini malah ngerumun, malah basikat. Dan itu udah berapa kecamatan itu, udah ada 2 kecamatan, berapa desa itu yang hancur lebur itu. Kejadian tahun 2020. Belum lagi yang bekerja tambang tuh, yang tambang pasir itu, belum lagi pencari kayu, banyak di sana. Ya seperti itulah. Ya jalurnya. Artinya yang
teridentifikasi ini berarti cuma sebagian kecil mungkin ya. Mungkin banyak yang nggak terdata, mungkin dari daerah mana yang nggak ketahuan ya kan, ikut tertimbun seperti yang menambang pasir dari luar daerah ya. Bisa jadi. Makanya rutinitas kita kalau misalnya tanggal 4 Desember atau tanggal 20 Desember, tanggal 4 lah Desember, kita pasti doa bersama untuk kejadian itu, supaya kita lebih mengingat lagi bahwasannya safety first lah. Biarpun kamu kerja untuk menambang, tetap ingat bahwasannya kalau ada pengingat dari early warning system itu sudah diingatkan bahwasannya akan terjadi lahar dingin atau apa dari Semeru, itu segera evakuasi, jangan memaksakan. Waktu itu kan banyak itu video-video yang konyol lah, ya adanya yang konyol itu ya. Jadi inilah Semeru itu ya, uniknya itu di sini. Kalau orang lain ya, kalau misalnya kayak Pak banjir, itu orang kan evakuasi ya. Kalau di sana enggak, bersyukur alhamdulillah. Karena apa, pasirnya dari Semeru kan turun, jadi bisa bagus-bagusnya gitu loh. Jadi satu sisi itu memang itu kualitasnya bagus, satu sisi itu taruhannya nyawa. Iya. Oh itu ada hal seperti itu, malah mereka alhamdulillah. Iya bagus, iya, wos gak apa-apa gitu. Nggak taunya APG yang turun, itu yang nggak seperti biasanya. Sebenarnya itu yang terjadi itu. Kalau lahar dinginnya sih setiap saat Semeru pasti lahar dingin, itu pasti. Dan itu memang dinantikan oleh penambang pasir. Ini kurangnya edukasi kepada para penambang pasir ini ya, harusnya dari sana diedukasi banget ya. Ini kalau begini bisa begini nih. Nah itu loh. Ya mudah-mudahan dari kejadian tahun 2020 itu tuh menjadikan pelajaran buat pemilik-pemilik tambang yang ada di sana untuk lebih care terhadap anak buahnya itu, karyawannya yang penambang-penambang itu enggak terhitung loh mas, eksanya berapa itu, truknya enggak terhitung, dan itu enggak diketemukan semua, udah hilang semua itu ya. Iya. Uniknya di sana itu tuh ya gitu mas. Uniknya di sana itu karena ya mereka penambang pasir ya. Jadi sudah dibuat dam pinggiran gitu tuh. Itu bagaimana pasir itu tuh bisa mengarah ke tempatnya sampean misalnya. Ya, itu tuh dibangun lagi, ditempel masyarakat mau diarahkan itu. Nah, kejadian tahun 2020 rata semua. Tanggul itu tingginya itu 6 meter mas. Kita dari atas tanggul lihat bawah untuk akhiran lahar itu 6 meter dari kampung itu. Tingginya itu tahun 2020 rata semua. Itu jadi ya banyak hikmah yang bisa kita petik lah dari kejadian itu. Iya, alam sudah berkehendak ya sudah. Mau gimana lagi? Iya. Itu berarti dari itu sampai 5 km jarak radius ininya mas ya? Dari puncak. Kalau dari puncak berapa? Kalau dari puncak itu 5 km itu udah nyampe ke pemukiman. Bisa dari pemukiman? Iya, udah nyampe ke pemukiman yang paling dekat itu. Jadi sebelah kirinya itu Supiturang, itu daerah Pronojiwo, yang sebelahnya lagi Curakoboan itu. Jembatan aja ada mas, zaman Belanda itu, Geladak Perak itu. Sekarang udah baru jembatannya. Oh artinya itu dari zaman Belanda sampai sekarang itu salah satu yang terbesar ya, sampai jembatan yang saat itu dibangun aja hancur juga ya. Iya, itu.
2020 itu ya. Iya 2020 itu hancur udah jembatan zaman Belanda itu. Dan itu kan dari 2020 itu sampai kemarin itu tetap ditutup Semeru ya, kalau nggak salah ya. Kalau saat Cakian Semeru ya ditutup. Ya hanya nyampe ke Ranukumbolo aja. Kemarin sempat dibuka cuma berapa lama, abis itu katanya ditutup lagi karena ada erupsi lagi ya tiba-tiba. Iya. Nah itu nggak bisa ditebak ya. Nggak bisa ditebak mas, itu nggak bisa ditebak. Sekarang itu ya itulah karena mungkin alam sudah waktunya alam itu kita memetik dari ulah Apa yang dimulai diri oleh manusia. dulu ya. Sekarang aja di Ranupane aja masih banjir, ada banjir. Ayo kemarin dengar ada berita Ranupane aja banjir. Ini gimana itu? Aduh, ya itulah. Nggak apa-apa, yang penting tetap masyarakat tangguh dan tetap saling kemanusiaan itu harus. Dan akhirnya mas, itu evakuasi para warga ini artinya kan direlokasi dong, bedol desa akhirnya. Itu dia kemana tuh mas dipindahinnya? Ada satu wilayah namanya Guntap. Itu di daerah desanya namanya Sumber Mujur. Itu di sana ditempatkan semuanya itu dari korban-korban erupsi Gunung Semeru tahun 2020 semuanya ditempatkan di sana. Tapi di sana juga masih ada kendala-kendala lah. Masih ada kendala-kendala karena bagaimanapun juga mereka yang dulunya itu dekat dengan tempat kerja ini sekarang semakin jauh. Nah, mereka yang dulunya itu tuh berladang di area berapa hektar itu punya ladang di sana, akhirnya dibuat Guntap, akhirnya tidak punya ladang. Sehingga kalau kabar yang kemarin-kemarin itu hutan yang di paling pinggir Semeru itu daerah Guntap itu udah habis dipakai ladang. Diambil buat ladang. Pakai buat ladang tuh mata pencarian. Nah, efeknya saat ini di daerah Guntap itu sulit untuk air bersih, sehingga ngambil di ada namanya itu bambu itu jadi hutan bambu. Ada mantaiannya. Ada. Kalau di hutan bambu itu airnya bagus. Ya daerah Sumber Mujur juga. Lainnya pada ngambil dari situ. Akhirnya ambilnya dari situ. Akibat hutannya digundulin itu. Iya. Makanya kita mau ngajak teman-teman dari relawan kaki Gunung Semeru. Kita mau mengajak warga di sana untuk tanam-tanam kembali regenerasi ya. Dan pasti masalahnya nggak sebatas itu, mungkin kayak tempat penampungan ini kan yang tadi bukan tetangga jadi tetangga, jadi ada gesekan konflik sosial ya kan. Betul. Ya itulah yang namanya kita disatukan oleh bencana. Nah itu aja lah. Iya bahasanya seperti itu. Karena kalau misalnya kita melihat dari permasalahannya, terlalu banyak masalahnya. Masalah kecil aja bisa jadi gede kan ya. Padahal kalau misalnya kita itu pakai istilah bencana menyatukan ya, kalau bisa nggak ada masalah ya, bagaimana caranya meminimalisir masalah pandai. Nah itu dari tadi para jenazah yang ditemukan oleh para relawan kan bisa dibilang tadi banyak yang nggak utuh ya. Dan Mas bilang sendiri tadi yang ketemu hanya jari lah, hanya potongan lengan, itu langsung dikuburkan di tempat lagi. Terkecuali tengkorak ya, gumukan. Akhirnya itu kan tim nggak hanya Mas sendiri berarti ya, masih ada tim-tim lain. Itu semua akhirnya yang diketemukan ini direlokasi ke satu tempat, dikumpulkan semua. Setelah itu diapain Mas sama mereka Mas? Jadi gini, sistemnya saat itu untuk evakuasi saat itu untuk pencarian untuk evakuasi. Jadi kita nggak bisa nyari langsung terus sekaligus evakuasi, kita nggak bisa. Kita hanya identifikasi pakai peluitnya, dengan HT. Ada tim lain datang untuk evakuasi. Jadi seperti itu. Nah kalau ya biasanya gitu, untuk tim evakuasi itu pasti dilengkapi dengan APD ya, dan kantong mayat. Nah kalau kita tidak bawa itu,
Ya bawa itu. Udah bawa itu kita. Nggak urusan mengumpulkannya dan segala macam, itu tim mereka sudah ya. Iya, karena mengingat areanya itu Luas kan. luas sekali dan situasinya seperti itu, di bawah panas, di atas panas, ya sudah. Iya. Jadi kalau kita nemukan di sini Brit, ada atau di sini lagi Brit, ya kita kasih tanda gitu aja. Akhirnya itu semua bisa dipastikan dikumpulkan secara massal ya. Karena hanya 3 tengkorak-tengkorak potongan kan, 3 kepala, tinggal apa. Nah itu yang saya Nggak mengikuti sampai ikuti, karena konsentrasi kita bagaimana kita itu menyiapkan tim yang siap besok. Karena dari belerangnya aja itu udah buat kita nggak nyaman, udah sesak ya. iya udah nggak nyaman itu. Jadi masker aja kita tumpuk-tumpuk, kita basah itu. Oke. Nah itu berarti dari sisi para pengungsi ini, yang dari sepengetahuan Mas ya, pemerintah itu kepeduliannya sampai tingkat sejauh mana sih Mas? Apakah hanya merelokasi sebuah tempat aja, habis itu mereka nyari makan sendiri, atau mereka masih dapat santunan sampai berapa lama sampai mereka untuk bisa pulih lagi, atau seperti apa Mas? Yang Mas tahu Mas dari pemerintah itu? Kalau setahu saya waktu saat itu kejadian tahun 2020 memang ya bisa dibilang Lumajang panik lah. Jadi ya masih belum siap lah menghadapi bencana yang semacam itu. Tapi lambat laun semuanya teratasi, dan posko pengungsian dan lain sebagainya itu semuanya itu mulai terdata lambat laun, dan sekarang penyintas yang ada di Huntap sendiri, korban dari erupsi tahun 2020 itu, ya alhamdulillah banyak donasi dari pemerintah, juga donasi yang lain semuanya di sana. Bahkan dari luar negeri pun gimana? Ya dari luar negeri pun ya mungkin ini ada, pasti itu ada itu, karena itu bencana nasional. Iya, kayak dulu tsunami kan, ada tsunami itu ya, gitu. Mereka pun lebih kan kayak model kontak untuk mereka ya. Betul. Oh gitu. Nah nanti kapan-kapan nanti kita jalan-jalan ke sana, banyak saudara-saudara di sana. Yang mereka sendiri semuanya saat ini warga Lumajang, terutama di aliran Gunung Semeru itu, aliran sungai Gunung Semeru itu, lahar dingin itu semuanya sudah pakai HP yang ada early warning systemnya. Jadi mereka punya aplikasi early warning system yang sudah terhubung lewat HP. Dari situ Ada satu sentral yang miriman senjata, semuanya ada early warning ya. iya, Wah itu tuh, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Jadi ya minimal tujuan kita itu tuh meminimalisir korban jiwa, itu aja. Jadi alhamdulillah warga Lumajang saat ini bila ada lahar dingin atau apa gitu, itu sudah zero accident lah. Udah lebih teredukasi. Ya. Karena aliran lahar itu mau nggak mau tetap itu digunakan Untuk mata pencaharian ya. pertama untuk mata pencarian, yang kedua itu untuk perlintasan. Jadi ada yang lewat Geladak Perak itu kan jauh muternya. Ada yang lewat Supiturang, Curakoboan itu yang lewat aliran lahar. Masih tetap lewat Masih lewat situ. Ya seperti itulah memang keadaannya, nggak bisa. Terus habis gitu ditutup satu untuk lewat sana, ya pasti kredit juga. Iya, benar. Iya sih. Ya seperti itu. Nah ini Mas, dari kejadian erupsi ini, apa sih yang mungkin Mas bisa lihat dan sampaikan untuk pesannya Mas sebagai seorang relawan gitu, supaya kedepannya itu masyarakat jangan sampai kejadian banyak korban seperti ini lagi di daerah itu Mas? Ya kalau pesan saya, pesan kita, karena
upayanya relawan itu kan bagaimana caranya masyarakat itu tangguh dan mandiri, berdikari, dan seperti itu. Jadi pesan kita, ya perhatikan aja informasi-informasi yang sudah diberikan itu melalui early warning system itu. Ya dari Rex juga ada itu, relawan kaki Gunung Semeru early warning system itu juga ada. Walaupun itu bukan jaminan 100% ya. Walaupun itu bukan jaminan 100%, minimal tidak ada minimal itu. Betul. Nah mudah-mudahan tidak ada lagi APG. Amin. Itu mudah-mudahan nggak letupannya, erupsinya itu nggak sampai mengeluarkan APG. Ya seperti itu. Oke deh. Nih bro ya, nih dari kasus ini udah apa kita bisa melihat ya, semengerikan itu yang namanya dampak bencana alam. Kita nggak pernah bisa menduga, nggak bisa memprediksi. Alam itu hanya meminimalisir ya mas ya. Betul. Nggak bisa menjadi jaminan total ya buat kita yang kegiatan di alam, apalagi tinggal di dekat alam, yaitu zona merah, iya. Rasanya zona merah. Apalagi ini gunungnya masih aktif ya mas ya. Betul. Apapun bisa terjadi dan kapanpun tanpa ada peringatan apapun. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Diki ini bisa membuka mata kita dan wawasan kita ya. Walaupun kita nggak tinggal di sana, minimal kita jadi tahu dan betapa bahayanya, dan banyak sekali korban yang ternyata mungkin belum sempat diangkat. Itu pasti banyak mas ya. Ya kita hanya bisa berdoa. Oke, kita doakan untuk ya mereka diterima si Allah SWT. Sebelumnya saya nih dari tim Jawa, makasih banget nih Mas Diki. Oke, sudah bercerita tentang ganasnya alam Semeru yang mudah-mudahan ini berguna nih buat yang pada nonton, buat saya juga, karena ya saya sebagai pendaki amatiran nih banyak belajar dari Mas Diki nih. Sama-sama kita belajar. Oke, brother, jangan lupa lu beli teh alang-alang ya. Ini enak loh. Ini udah enak loh. Di Shopee ada. Terus gua kasih linknya mas ya. Nggak siap. Ini enak banget dan ini benar-benar herbal yang tanpa bahan pengawet mas ya. Tanpa bahan pengawet. Nasihatnya banyak banget. Dan gak pakai gula. Nggak pakai gula bro. Aman. Gua Afri Terjajah Malam dan Mas Diki udah dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.